Penyebab utama kecemasan yang saya rasakan saat ini adalah beban akademik yang menumpuk, tuntutan nilai yang tinggi, serta rasa takut tidak mampu memenuhi ekspektasi dosen dan orang tua. Selain itu, kurangnya waktu istirahat juga memperparah stres yang saya alami. Misalnya, dalam satu minggu ada 2 tugas ataupun 3 tugas, yang dimana berisi 2 kuis dan 1 presentasi. Semua waktu terakhir pengumpulan hampir bersamaan, sehingga menjadi penuh rasa yang muncul panik dan cemas. Kecemasan sangat mempengaruhi kinerja saya. Saat merasa cemas, konsentrasi menjadi terganggu dan sulit fokus saat dosen menjelaskan, dan sering merasa ragu dengan kemampuan saya sendiri. Akibatnya, tugas yang seharusnya bisa saya lakukan sekarang justru terasa lebih berat dan lama, memakan waktu yang sedikit banyak. Bahkan, terkadang saya menunda tugas tersebut karena saya sudah dihantui oleh rasa takut akan hasil yang tidak maksimal. Kecemasan membuat saya sulit fokus untuk di kelas pada saat dosen menjelaskan. Saya sering merasa kurang percaya diri saat berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dan sering menunda mengerjakan tugas. Akibatnya, hasil belajar menjadi tidak maksimal, meskipun sebenarnya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Contohnya, saat dosen menjelaskan materi, pikiran saya kemana-mana. Saya memikirkan tugas lain yang belum selesai entah kapan, sehingga tidak terserap dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, perubahan itu sangat terasa. Pola tidur saya menjadi tidak teratur, sering bergadang karena memikirkan tugasan dan ujian. Bahkan, nafsu makan juga kadang menurun saat stres meningkat. Akibat sehari-hari yang biasanya menyenangkan, seperti berolahraga atau berkumpul dengan teman-teman, sering saya abaikan karena saya merasa lelah secara mental. Contoh, biasanya tidur jam 10 malam, tetapi sekarang sering tidur jam 2 karena mengejar waktu untuk pengumpulan tugas dan paginya bangun dengan kondisi lelah. Saya merasa dukungan dari teman dan keluarga sangat membantu, terutama ketika mereka mau mendengarkan keluh kesah saya. Namun, terkadang saya masih ragu untuk menyampaikan kesulitan akademik kepada dosen atau pihak fakultas. Misalnya, teman sering mengajak belajar kelompok atau saling mengingatkan dengan tugas sehingga beban terasa lebih ringan. Jika menghadapi tenggat waktu yang ketat, saya biasanya merasakan cemas, panik, dan takut tidak selesai tepat waktu. Pikiran terasa penuh, jantung berdebar, dan sulit berpikir jernih. Namun, di sisi lain, kondisi ini memaksa untuk saya belajar terus mengatur diri, meskipun belum selalu berhasil dengan baik. Misalnya,
Saat mengetahui ujian mendadak diumumkan, saya langsung merasa panik dan sulit tidur meskipun belum mulai belajar. Ya, saya cukup sering mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Kadang, saya terlalu fokus dalam akademik, hingga mengabaikan waktu istirahat. Dan di lain waktu, justru menunda tugas karena merasa lelah. Menentukan prioritas antara kewajiban kuliah dan kebutuhan pribadi menjadi tantangan tersendiri yang masih saya pelajari hingga sekarang. Misalnya, saat ada tugas besar saya harus menunda bersama keluarga atau mengurangi waktu istirahat demi menyelesaikan kewajiban kuliah. Karena saya sering merasa takut dianggap tidak memahami materi atau merasa malu jika pertanyaan saya dianggap sepele. Rasa ini membuat saya memilih diam, padahal sebenarnya saya membutuhkan penjelasan. Namun, saya menyadari bahwa kebiasaan ini justru dapat memperparah kecemasan, sehingga perlahan-lahan saya mencoba untuk lebih berani bertanya. Misalnya, saat dosen bertanya, apakah ada yang belum dipahami? Saya ragu untuk mengangkat tangan, meskipun materinya belum saya benar-benar mengerti. Kecemasan akademik merupakan hal yang wajar dialami oleh mahasiswa ataupun mahasiswi, terutama di tengah tuntutan akademik yang tinggi dan tekanan untuk selalu tampil baik. Namun, kecemasan yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, fisik, serta prestasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sadar dan berkelanjutan agar mahasiswa mampu mengelola kecemasan dengan lebih sehat. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa stres akademik adalah hal yang wajar dialami oleh mahasiswa atau mahasiswi. Namun, mengenali penyebabnya, menjaga keseimbangan hidup, dan berani mencari dukungan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan keberhasilan akademik. Mengenali dan menerima perasaan cemas. Langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali dan menerima bahwa rasa cemas itu ada. Mengelola waktu dengan lebih terencana, manajemen waktu yang baik dapat mengurangi tekanan akademik secara signifikan. Menjaga pola hidup makan yang sehat, kesehatan fisik sangat berpengaruh terhadap kondisi mental. Memberi waktu untuk diri sendiri di tengah kesibukan akademik. Mahasiswa sering lupa untuk memberi waktu istirahat bagi diri sendiri. Berani mencari dan menerima dukungan mahasiswa tidak perlu menghadapi kecemasan. Mengurangi tekanan terhadap diri sendiri. Seringkali kecemasan muncul karena tuntutan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Melatih teknik relaksasi dan pengendalian diri. Teknik sederhana seperti menarik napas dalam meditasi singkat dan menulis jurnal dapat membantu menenangkan pikiran ketika rasa cemas muncul. Kecemasan akademik merupakan hal yang wajar dialami oleh mahasiswa ataupun mahasiswi, terutama di tengah tuntutan akademik yang tinggi dan tekanan untuk selalu tampil baik. Mengubah pola pikir terhadap kegagalan. Kegagalan sering dianggap sebagai suatu yang menakutkan, padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan mengenali diri sendiri, menjaga keseimbangan hidup, dan berani mencari dukungan, mahasiswa dapat mengontrol kecemasan akademik yang lebih baik. Karena
Mahasiswa yang sehat secara mental akan lebih mampu berkembang dan meraih kesuksesan. Terima kasih.